hari yang sudah Engkau berikan. Terima kasih buat kesehatan yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Sucikan dan kuduskan setiap hati kami ya Tuhan, sehingga kami Engkau boleh layakkan untuk datang ke hadirat-Mu. Pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapa, lembutkanlah hati kami.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri bersama-sama, juga saudaraku yang di rumah. Hanya Kau milikku di surga Tuhan. Haleluya. Kita bersukacita bersama-sama. Dia adalah kekuatan kita, tidak ada yang bisa kita andalkan, apalagi di hari-hari sekarang ini. Kita hanya mengandalkan kekuatan Tuhan, amin. Kita yakin apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan berikan buat kita, anak-anaknya, amin.
kemuliaan buat Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita buat firman Tuhan yang akan disampaikan. Apa yang kita alami saat-saat ini, semuanya Tuhan izinkan. Tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak penyertaan-Mu, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya berkenan ya Tuhan di hadirat-Mu, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Lembutkan setiap hati kami, agar hati kami boleh diisi dengan firman-Mu. Dan Engkau berbicara melalui firman-Mu ya Tuhan, untuk menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Terutama di masa-masa sulit akhir-akhir ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami, dan Engkau juga selalu menuntun kami melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga boleh bersuka cita pada sore hari ini. Kita dapat kesempatan untuk beribadah kembali walaupun tidak seperti biasa. Nah, saya ingin sampaikan
firman Tuhan pada sore hari ini sebagian dari lanjutan pagi tadi. Tadi pagi saya sampaikan firman Tuhan tentang Yesaya pasal 18 ayat 4 yang berbunyi, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, kata Yesaya, aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang menyendiri waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Saudara, ini nubuatan yang datang ya kepada bangsa yang berperang. Dalam hal ini Raja Ethiopia mengirim utusan ke Mesir dan bangsa-bangsa lain. Dalam kitab Nabi Yesaya itu dijelaskan, saudara. Kemudian mereka juga mengajak Raja Yehuda. Tapi saudara, Yesaya menolak perkumpulan ini, sebab saudara, Raja Ethiopia yang mau menyerang Mesir, saudara, Raja Ethiopia mengirim utusan ke Mesir karena Raja Ethiopia ini tahu tentara Aram akan menyerang mereka. Begitu peristiwanya. Jadi tentara Aram mau menyerang Ethiopia, kemudian Ethiopia, saudara, meminta bantuan ke Mesir dan juga di sekitarnya. Nah, Yehuda juga diajak, tetapi saudara, Yehuda menolak karena Yehuda hanya membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Inilah yang perlu, saudara. Jadi membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Nah, pada saat peperangan terjadi, ya, saat pasukan-pasukan dari Aram ini menyerang Ethiopia dan Mesir, saudara, muncullah ayat ini. Ya, firman Tuhan disampaikan oleh Yesaya, aku menjenguk dari tempat kediamanku, Tuhan katakan, ya, dengan tidak bergerak, diam aja, ya, seperti hawa panas mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Jadi saudara, ada saat-saat di mana Tuhan kayaknya diam aja gitu, nggak bereaksi. Dia cuma menjenguk. Menjenguk itu ada dua kata, kunjungi dan lihat begitu saja. Tapi dikatakan dalam ayat 4 ini tadi, Tuhan tidak bergerak, ya, dari tempat kediamannya dia tidak bergerak. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah memperhatikan, tetapi dia tidak bergerak, ya. Sementara mereka berperang, ya, matahari tetap bersinar menyinari mereka dan terus berlanjut, saudara. Namun sebelum musim menuai, dalam ayat 5, ya, di dalam Yesaya 18 ayat 5 itu dikatakan, sebelum musim menuai seluruh tentara yang aku ini, ya, dibinasakan oleh Tuhan, ya. Nah, dikatakan dalam ayat itu, sebelum musim menuai buah, musim buah, apabila waktu berbunga sudah berlahir dan gugus putih menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya, ya. Jadi bangsa-bangsa dihancurkan oleh Tuhan. Ayat yang selanjutnya, coba satu ayat lagi. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan dan bagi binatang-binatang hutan. Pada musim panas, burung-burung buas akan bermukim di situ dan segala binatang hutan pada musim dingin. Jadi saudara, bukan Tuhan tidak peduli, bukan Tuhan berdiam diri terus, tapi melalui ayat-ayat ini dan seterusnya kita dapat belajar. Ada 4 hal yang saya sampaikan tadi pagi, saya ulang sebentar. Nah, pertama, kalau Tuhan berdiam diri bukan berarti Allah itu tidak peduli, ya, bukan. Tapi saudara, mata Tuhan juga menjelajah ke seluruh bumi. Ini yang akan ingin saya sampaikan pada sore hari ini, ya. Tadi saya sudah singgung,
Ya, di dalam 2 Tawari 16 ayat 9. 2 Tawari 16 ayat yang ke-9. Jadi di situ, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya ya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Ya. Tapi saudara, kalimatnya berikut, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ayat ini ditujukan kepada Raja Raja apa? Ahaz. Bukan. Kok bisa begini sih? Asa. Raja Asa. Raja Asa, seorang raja yang baik sebenarnya, saudara. Nah, tapi saudara, saya lebih lanjut dalam ayat, nanti kita kembali kepada Raja Asa. Nah, pagi tadi saya lanjutkan, saudara. Jadi Tuhan bukan berarti kalau Dia berdiam diri, ya, sama seperti sekarang ini kayaknya Tuhan kok diam aja sih, ada virus corona. Ya, orang-orang Kristen bahkan ada juga yang mati karena kena dan sebagainya. Kenapa Tuhan tidak hentikan aja begitu? Enggak, Tuhan berdiam diri. Tapi saudara, ada matanya yang melihat dari surga, mencari orang-orang yang bersungguh hati. Ya. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam ayat ini, peristiwanya juga terjadi, maka saudara, Tuhan tidak membiarkan sebenarnya umat Tuhan, orang-orang Yehuda, ya, dalam hal ini Raja Asa tadi. Nah, saudara, ada waktunya Tuhan untuk menolong mereka, membinasakan musuh-musuh. Ada waktu Tuhan untuk bertindak. Ada waktu Tuhan untuk berdiam diri, enggak bergerak, dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya, enggak bergerak. Tapi ada waktunya Dia bertindak, memangkas, memotong seperti memotong carang-carang, ya, dan sebagainya. Nah, saudara, ada masa di mana Tuhan berdiam diri. Ada waktunya Tuhan. Ya, bangsa Israel, ya, pernah mengalami hal seperti itu. Dan waktu kita lihat di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes, waktu perjamuan di Kana, Tuhan Yesus diundang bersama dengan Maria ibunya. Saudara, perjamuan itu kehabisan anggur. Kehabisan anggur itu masalah. Ya. Kadang-kadang kita juga kehabisan sesuatu, mungkin juga kehabisan duit. Haleluya. Tapi saudara, Maria bilang mereka kehabisan anggur. Wah, ada yang ngasih tahu sama Tuhan Yesus. Saya tanya sama saudara, Tuhan Yesus tahu apa enggak? Tahu. Tuhan Yesus tahu. Tapi apa? Maria bilang mereka kehabisan anggur. Nah, Tuhan Yesus bilang, apa kena mengena antara aku dengan engkau, hai ibu? Dalam terjemahan baru digunakan kata ibu. Terjemahan lama, hai perempuan. Apa kena mengena antara aku, hai perempuan? Keilahian Yesus ditampilkan di sana. Jadi dianggap ibunya perempuan biasa, sama seperti wanita lain. Saudara, tapi waktuku belum tiba. Waktunya Tuhan ada. Tapi saudara, apabila waktunya itu tiba, kita lakukan firman Allah, mereka lakukan firman Tuhan. Ya, siapkan gentong-gentong. Ada 6 gentong berisi kosong, berisi air di situ. Sebenarnya tempat cuci kaki, saudara. Tapi isi air, kemudian cerok dan cicipi. Tuhan Yesus katakan, lakukan itu firman, saudara. Apa yang jadi? Masalah terhenti. Bukan Yesus tidak tahu, saudara, tapi ada waktunya Tuhan. Amin. Waktu Lazarus mati, sebelum dia mati, masih sakit, saudara, Marta dan Maria kirim kabar.
Mereka katakan orang yang kau kasih itu sakit Tuhan. Datang supaya sembuhkan, begitu maksudnya. Tetapi saudara, Tuhan Yesus nggak datang langsung, berlambatan lagi. 4 hari sampai Lazarus mati, dikubur. Saya tanya sama saudara, apakah Tuhan Yesus nggak tahu kalau Lazarus itu sakit? Tahu. Cukup dia bilang Lazarus sembuh. Nggak perlu dia datang, saudara. Perwira yang anak buahnya sakit, saudara, dia datang pada Tuhan Yesus melalui orang karena dia merasa tidak layak. Ya. Kemudian saudara, aku datang, wah enggak perlu, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, luar biasa, katakan sepatah kata aja. Dan saudara, Tuhan Yesus bilang, wah iman orang ini hebat. Nah saudara, kita kadang-kadang membutuhkan iman, tapi harus tahu waktunya Tuhan. Kita tahu kemahakuasaan Tuhan Yesus. Haleluya. Bukan berarti dia enggak bisa mengatakan, waktu sampai berita itu cukup dia bilang Lazarus sembuh itu di sana. Angin ribut datang, teduh, langsung teduh. Saudara, tapi ada waktunya Tuhan. Tunggu mati dulu. Sudah mati, busuk 4 hari baru datang. Nah, nangis. Tapi saudara lihat, waktu setelah itu dia bilang, mana dia? Oh, sudah dikubur. Buka pintu kubur itu. Saudara, Tuhan mau kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Tapi membuka pintu kubur bisa, membangkitkan Lazarus nggak bisa. Itu yang dia kerjakan, saudara. Dia katakan, cukup katakan, dia bilang, hai Lazarus, bangkit, keluar. Oh saudara, waktu di sekolah Alkitab dulu, kami kebaktian begitu, ngobrol dan buat begitu. Saudara, kami nggak tahu kami kebaktian begitu, ngobrol dan buat khotbah. Terus dia sudah siapkan seorang yang pakai apa, dibungkus dengan putih-putih semua. Kemudian, hai Lazarus, bangkit, keluar. Dia bilang, muncul dari belakang, saudara, lompat-lompat. Orang jadi kaget semua kita, saudara. Itu peristiwa saya nggak bisa lupa. Lazarus dibangkitkan dari kematian. Tuhan Yesus sanggup membangkitkan yang sudah mati sekalipun. Amin, saudara. Masalah bisa datang, ya, bahkan kematian pun. Tapi Yesus, Tuhan kita itu Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dahsyat dia. Tapi ada waktunya Tuhan. Nah, sebelum waktunya Tuhan itu, kita lakukan apa yang kita bisa buat. Marta dan Maria, dia berdoa, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, orang yang Kau kasih itu sakit. Apa Tuhan gak tahu? Tuhan tahu. Apa Tuhan gak bisa langsung sembuhkan? Bisa. Tapi dia punya waktu. Kita harus belajar menunggu waktunya Tuhan. Ada masalah yang kita hadapi, tunggu waktunya Tuhan. Tapi lakukan doa, iman, percaya, takluk harus sepenuhnya kepada Tuhan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga tadi pagi, berharap pada Tuhan, andalkan Tuhan. Raja Asa, Tuhan bilang kamu bodoh. Kenapa? Karena dia minta bantuan kepada Raja Aram waktu dia berperang melawan Baesa. Ya, Baesa Raja Israel. Raja Israel mau menyerang Raja Yehuda. Ya, Asa Raja Yehuda. Baesa mau menyerang, malah Asa minta tolong sama Raja Aram. Wah. Jadi saudara, Tuhan tegur dia dalam hal ini, engkau berlaku bodoh.
Sebab Ethiopia dan Libya yang jauh lebih kuat, engkau sudah kalahkan mereka. Nah, ini yang saya akan khotbahkan pada sore hari ini. Tapi saudara, dia minta tolong raja haram yang lebih lemah dari Ethiopia sama Libya. Nah, minta tolong sama raja haram yang diperangi Israel. Wah, saudaranya sendiri. Nah, aneh. Jadi Tuhan bilang, dalam hal ini engkau berlaku bodoh. Bapak ibu saudara, kita jangan sampai berlaku bodoh, tapi berharap kepada Tuhan. Tuhan yang lebih kuat dari segala-galanya. Permasalahan kita bawa kepada Tuhan. Ya, Tuhan sanggup angkat itu semua. Dan yang keempat, tadi pagi saya katakan bahwa Tuhan menghukum bangsa-bangsa yang memusuhi umat Tuhan. Ya. Kalau yang ketiga tadi berharap kepada Tuhan, saya sampaikan Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan, seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, di tepi sungai, yang merambatkan akar-akarnya dan daunnya tidak pernah kering, tidak pernah takut musim kemarau, musim panas, dan yang luar biasa saudara, tidak pernah berhenti mengeluarkan buah. Ya, jadi harap pada Tuhan. Kemudian saudara, yang terakhir itu kita percaya Tuhan menghukum bangsa-bangsa, tapi jangan berlaku bodoh. Nah, pada sore hari ini saya sampaikan bahagian yang sebenarnya sudah disampaikan kepada Raja Asa tadi, ya. 2 Tawarikh 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, 2 Tawarikh 16 ayat 9, untuk melimpahkan kekuatannya, dikatakan, kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Firman Tuhan datang kepada Raja Asa ini. Pada awalnya Raja Asa memang melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Ya, dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dikatakan di dalam 2 Tawarikh pasal 14 ayat 2. Ya. Jadi saudara, 2 Tawarikh 14 ayat 2 menjelaskan bahwa di mata Tuhan Raja Asa ini melakukan yang baik dan yang benar. Ya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah, ya. Dia memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala yang sebelumnya dibiarkan saja. Nah, saudara, ia memerintahkan supaya Yehuda, ya, mencari Tuhan. Orang-orang Yehuda, pemerintahan waktu itu kan sudah pecah menjadi 2, Israel di bawah pimpinan Baesa pada waktu pemerintahan Asa, dan kemudian Yehuda, hanya 2 suku aja saudara, Benyamin dan Yehuda. Ya. Nah, saudara, Asa menyuruh supaya orang-orang Yehuda semua mencari Tuhan. Di dalam pasal 14 ayat 2 sampai 6 diceritakan tentang hal ini, saudara. Mereka mencari Tuhan, nenek moyang mereka, dan kemudian saudara juga dianjurkan supaya mematuhi hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dari segala kota-kota di Yehuda. Ya. Raja Asa menyuruh supaya mereka itu lakukan itu, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Ya, karena apa? Karena mereka mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, menjauhkan tugu-tugu berhala. Nah, dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu. Dia dapat membangun kota-kota, benteng pertahanan, dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya, dikatakannya. Saudara-saudara, kalau kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, pada saat mata Tuhan, ya, melihat bahwa orang ini melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan jaga. Bahkan saudara, mereka Raja Asa menjauhkan dari Yehuda patung-patung
tiang-tiang berhala, penyembahan-penyembahan yang di luar penyembahan kepada Tuhan. Di dalam pasal 2 Tawarikh 14 ini ayat 9 di sana dikatakan ya, ada musuh yang datang. Zerah, ya, orang Ethiopia menyerang mereka dengan 1.000.000 tentara. Bayangkan, wah, ini yang saya ceritakan tadi bagaimana Tuhan menegur Asa ini karena dia menang di sini, perang melawan musuh ini, saudara, dari orang Ethiopia. Ya, Serah, raja Ethiopia menyerang dengan 1.000.000 tentara. Bayangkan, zaman itu 1.000.000 itu luar biasa. Kalau sekarang 1.000.000 pun masih sudah banyak itu kalau tentara, saudara. Ya, dan mereka menyerang. Ya, bahkan Yehuda cuma 300 tentara, dan dari Yehuda 300, kemudian dari Benyamin 280, jadi cuma 580 tentara, 580.000. Jadi saudara, berarti mereka separuhnya cuma 1.000.000 musuh, ya, dan pasukan mereka hanya sedikit saja. Tapi saudara, waktu perang, ya, waktu perang, Asa berseru kepada Tuhan, ya, berseru kepada Tuhan Allahnya, dan luar biasa, Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu sehingga mereka lari semua. Mereka lari, saudara, dikejar, Asa kejar dengan laskarnya, dan musuh ini, saudara, sampai di Gerar, di situ dibinasakan semua. Mereka menjarah, begitu banyak jarahan. Bayangkan, saudara, musuh yang datang membawa apa-apa yang mereka perlu dalam perlengkapan mereka sebagai tentara-tentara, untuk perlengkapan mereka makan, minum dan sebagainya, saudara, itu dikalahkan semua, dibinasakan, dan kemudian apa yang mereka bawa dijarah oleh tentara dari Yehuda. Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Tawarikh 15 diceritakan di sana tentang pembaharuan yang dilakukan oleh Asa, Raja Asa. Dia mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan. Ini luar biasa, saudara. 2 Tawarikh 15 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa dalam peristiwa ini dia mengadakan perjanjian dengan seluruh Yehuda untuk mencari Tuhan. Untuk apa? Mencari Tuhan, ya, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Bukan mencari Tuhan dengan asal-asalan, enggak. Tapi Asa menganjurkan supaya seluruh umat Tuhan mencari Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Tidak heran, saudara, pada saat-saat seperti itu Tuhan berikan keamanan. Musuh datang dengan hebat pun bisa dikalahkan, ya. Bahkan Raja Asa memecat Maakah. Maakah ini neneknya, saudara, dari permaisuri, pangkat ibu suri. Dia pecat karena apa? Karena neneknya ini membuat patung Asyera, ya, patung Asyera. Neneknya sendiri yang membuat patung Asyera dipecat dari ibu suri. Karena, saudara, membuat patung Asyera yang keji di hadapan Tuhan, dan Asa tahu itu, dia pecat neneknya ini. Asa merobohkan patung itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron, saudara. Wah, bayangkan, ya, itu Asa awal kehidupannya. Nah, saudara, pada tahun ke-36 pemerintahannya, majulah Baesa, ini raja Israel tadi yang kita bicarakan dari awal tadi. Nah, waktu Raja Baesa, raja Israel, ya, pecahan dari kerajaan zaman Salomo. Setelah Salomo, saudara, Rehabeam memerintah, pecah di sana dengan Yerobeam menjadi raja di Israel, Rehabeam di Yehuda. Nah, saudara, kita lihat waktu mereka, waktu Baesa mau menyerang, wah, ini timbul
ketakutan atau bagaimana di hati Asa, dan kemudian dia minta tolong. Yang luar biasa saudara, pasal 15 ini menceritakan bagaimana nanti emas dan perak yang ada di bait Allah serta kekayaan istana diambil saudara. Jadi Raja Asa ini melakukan kesalahan besar. Karena apa? Emas dan perak yang ada di bait Allah saudara, dia ambil, dia keluarkan, dan kemudian perbendaharaan rumah Tuhan pun, perbendaharaan istana pun, istana raja, dia ambil, dia kirim sama Raja Aram, supaya Raja Aram ini menghentikan pembelaannya kepada Raja Israel, Baesa. Dan kemudian saudara, Raja Aram datang menyerang, menyerang Israel. Jadi datang Ben-Hadad, Raja Ben-Hadad datang, memang dikasih duit dikasih kekayaan, dikasih emas perak, tentu datanglah dia saudara. Tapi saudara, dari Damsyik mereka datang untuk menyerang Israel. Saudara, hal inilah yang melatar belakangi teguran Tuhan kepada Raja Asa. Engkau dalam hal ini engkau berlaku bodoh. Kenapa? Karena sebenarnya Ethiopia dan Libya yang jauh lebih kuat, 1 juta yang sudah datang menyerang engkau. Engkau bisa kalahkan mereka karena mengandalkan Tuhan, karena berseru kepada Tuhan. Tapi pada saat Baesa mau menyerang, engkau minta pertolongan kepada Raja Aram, Ben-Hadad. Tidak minta pertolongan kepada Tuhan. Dalam hal ini engkau berlaku bodoh. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kesulitan besar kita hadapi, musuh besar seperti Ethiopia yang datang dengan 1 juta tentara. Permasalahan kita besar, kita bisa hadapi dengan minta pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan campur tangan. Tapi kadang-kadang permasalahan itu saudara sendiri, Baesa, Israel yang mau menyerang, minta pertolongan kepada musuh. Sebenarnya Aram itu musuh, dan Tuhan tegur dia. Pada waktu itu ayat 7 dan sampai 9 dikatakan, pada waktu itu datanglah Hanani melihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram, dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Sebenarnya dia bisa mengalahkan tentara Aram. Tentara Aram ini bisa dikuasai, tapi diluputkan oleh Tuhan. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang kudanya sangat banyak, Tuhan bilang. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Saudara, Hanani ingatkan ini, pelihat ini ingatkan. Bapak Ibu Saudara, karena mata Tuhan menjelajah, ini ayat tadi saudara, menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Nah saudara, setelah ditegur oleh Hanani, Raja Asa melakukan kesalahan lebih parah lagi saudara. Ia sakit hati.
Padahal seharusnya dia bersyukur kalau ditegur, diingatkan. Dia sakit hati. Dan setelah dia sakit hati, apa yang dia lakukan, saudara? Dia penjarakan Hanani. Wah, dia penjarakan Hanani. Bukan cuma itu, saudara. Orang lain juga yang tidak ikut dianiaya sama dia. Dia menganiaya rakyat. Di dalam ayat 10 dikatakan bahwa dia juga menganiaya beberapa orang dari rakyat. Coba kita renungkan hal-hal ini, saudara. Ya. Coba kita renungkan. Seharusnya dia bersyukur dan bertobat. Kalau dia tadi datang kepada Tuhan setelah diingatkan oleh Hanani, ya Tuhan, aku berlaku salah, ampuni aku Tuhan. Ini enggak, dia malah sakit hati, merugikan dirinya sendiri. Bukan hanya sakit hati, dia penjarakan Hanani, saudara. Tidak hanya Hanani yang dia penjarakan, orang-orang lain, orang-orang Yehuda juga dianiaya sama dia. Waduh, ini memang berlaku bodoh betul-betul. Saudara, peristiwa ini ditulis dalam Alkitab untuk pelajaran bagi kita. Amin. Amin. Ya. Ada masalah besar, kita bisa mengandalkan Tuhan. Tapi masalah lebih kecil, jangan sampai kita mengandalkan musuh. Kalau ditegur, jangan sampai kita sakit hati. Bahkan saudara, orang yang mengingatkan itu dipenjarakan. Itu kesalahan besar. Sore hari ini, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, termasuk menjelajah hati kita juga. Dia ingin supaya saudara dan saya bersungguh-sungguh hati. Matanya menyelidiki orang yang bersungguh-sungguh hati. Dan jangan sampai kita berlaku bodoh seperti Raja Asa. Akhirnya dia sakit, saudara. Kakinya sakit. Sakit dan dia nggak mau bersandar kepada Tuhan. Tidak mau juga minta ampun kepada Tuhan. Hanya lari ke tabib-tabib saja. Akhirnya mati. Saudara, pelajaran buat kita supaya kita jangan berlaku bodoh. Jangan mengabaikan orang yang menasihati kita. Firman Allah sering menegur kita. Tetapi jangan sampai sakit hati. Jangan sampai marah. Apalagi melampiaskan kemarahan kepada orang lain. Ya, melampiaskan kemarahan kepada orang lain. Saudara, mari kita belajar setia sampai ke akhir. Ya, ingat, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Dia mau melihat orang-orang yang sungguh-sungguh. Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Mari kita yang sudah beriman kepada Tuhan tetap setia sampai ke akhir, hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan saya sampaikan di sini, dan biar kita semua menjadi orang-orang yang bijak di dalam Tuhan. Mari pemain musik tampil ke depan, singer tampil ke depan. Kita nyanyi nyanyian satu nyanyian, Engkau ada bersamaku di setiap musik hidupku. Kau ada bersamaku di setiap musik hidupku. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Buatlah di jiwaku
Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia peduli, matanya tertuju, matanya mengawasi seluruh bumi untuk melihat orang-orang yang bersungguh-sungguh hati bersamamu. Biarlah Tuhan bertindak membela kami umat-umat tebusan-Mu. Dalam keadaan sekarang ini Tuhan, kami tetap percaya, kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap berseru kepada-Mu saja. Engkaulah satu-satunya andalan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara boleh dengarkan pengumuman sebentar. Saya akan sampaikan pengumuman, namun sebelumnya kami mohon maaf yang di rumah mungkin tidak bisa mengakses tayangan ibadah ini secara streaming karena ada kesalahan teknis. Jadi nanti saudara bisa melihat melalui YouTube, ya, melalui YouTube dan juga melalui Facebook Sekolah Minggu karena salah Instagram ini tadi. Ya. Kemudian saya akan sampaikan pengumuman untuk minggu ke depan. Hari Kamis jam 7 ada doa dan ibadah, kemudian hari Jumat jam 6 sore, jam 7 ada latihan kaum muda, Sabtu jam 6 ada kaum muda remaja secara streaming, kemudian Minggu seperti biasa jam 6 pagi dan jam 4 sore serta ada sekolah minggu secara streaming. Kemudian agenda kita adalah bakti sosial jelang Idul Fitri untuk lingkungan gereja akan kita bagikan pada tanggal 23 Mei. Untuk itu saya menghimbau seluruh jemaat bisa mengumpulkan sembako ke kantor sekretariat. Terima kasih buat sembako yang sudah masuk. Tuhan Yesus memberkati. Nanti minta didoakan buat yang berulang tahun bulan Mei. Bapak Gembala akan pimpin. Saya kembalikan kepada Bapak. Kita nyanyikan nyanyian Terima Kasih Yesusku. Kita akan tutup dalam doa. Jadi terima kasih Yesus. Semua Tuhan, Engkau yang menambahkan usia mereka, berkat-berkat Allah, baik jasmani maupun berkat rohani, melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sekaligus kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa ini. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin kami, baik tingkat pusat sampai kepada pejabat-pejabat terendah di desa-desa ya Tuhan. Polri, TNI, semua medis, para medis, dokter dan jurawat yang menangani Tuhan COVID-19 ini, Tuhan memberkati mereka semua. Jaga lindungi seluruh umat-umat-Mu dari bahaya, dari penyakit dan dari segala hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Terima kasih Bapa. Kau berkati tangan-tangan terulur milik Tuhan yang dikembalikan, berkati lewat usaha-usaha mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar
biarlah berkat Tuhan dicurahkan ke atas kami sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga, berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan kita, persekutuan, sukacita, damai sejahtera dari